Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Irman. Di sini saya akan mempresentasikan algoritma pemrograman topik implementasi pemanfaatan konsep struktur data untuk menyimpan suatu data real menggunakan metode key. Pada kali ini yaitu antrian pada bank. Yang pertama, di sini ada import OS. Berguna untuk pemanggilan fungsi. Selanjutnya ada kelas key. Kelas key ini fungsinya untuk membuat kelas objek key. Di line 5 selanjutnya di situ ada definite. Definite ini adalah fungsinya untuk inisialisasi pembuatan objek dari kelas tadi. Kemudian ada self size sama dengan n. Self size sama dengan n ini fungsinya jadi pada fungsi ini kita bebas menggunakan beberapa maksimal data yang akan dimasukkan nanti. Selanjutnya ada self current size sama dengan 0. Di sini adalah jumlah panjang antrian yang sudah ada datanya. Selanjutnya ada self size data sama dengan non. N ini adalah data di antriannya. Selanjutnya ada self count sama dengan non, ini adalah data awal. Berarti data key yang paling depan belum menunjukkan pada data apapun. Selanjutnya ada self back sama dengan non, ini adalah data di ujung antrian. Selanjutnya ada fungsi untuk memeriksa apakah key ini kosong isinya, yaitu menggunakan def kosong self. Selanjutnya di sini ada if self current size sama dengan 0, artinya keadaan saat data tersebut kosong, maka true. Tapi jika tidak akan dinyatakan dengan false. Selanjutnya def penuh sama def penuh self. Ini adalah fungsi untuk memeriksa apakah key di sini udah penuh atau belum. Nah, di line selanjutnya ada if self current size sama dengan self size. Ini adalah metode untuk mengetahui keadaan saat penuh. Artinya jumlah data saat itu sama dengan jumlah data maksimal. Selanjutnya di sini ada fungsi def panjang antrian. Di sini untuk melihat panjang antrian pada suatu data tersebut. Selanjutnya ada fungsi def and key self new data. Nah, di sini adalah untuk menambah data pada key. Pada fungsi def and key self data new data ini adalah metode untuk menambahkan data baru pada antrian. Segitu saja dari saya selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nugraha dari IANEPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang telah kelompok kami buat. Saya di sini akan pertama-tama menjelaskan DQ. DQ itu adalah pengeluaran data pada suatu antrian atau penghapusan data pada suatu antrian. Dimana jika kita ingin menghapus data atau mengeluarkan data pada suatu antrian, kita harus terlebih dahulu tahu bahwa antrian itu kosong atau tidak. Seperti codingan ini, if sub.kosong, maka akan mengatakan kosong. Jika tidak, maka akan membuat data keluar sama dengan sub.data dengan indeks sub.front, lalu sub.front sama dengan sub.front ditambah 1, dan setelah itu sub.current size-nya sama dengan sub.current size dikurang 1. Kenapa dikurangi 1? Karena DQ ini akan mengeluarkan data, sehingga jumlah datanya akan berkurang 1. Setelah itu kita akan membuat
metode menu untuk menampilkan menu-menu yang ingin kita pakai nantinya. Pertama-tama, kita buat variabel ulang dengan string infinite, lalu membuat perulangan while, di mana jika ulang sama dengan infinite maka akan terus mengulang. Yang artinya perulangan ini akan terus berjalan karena variabel ulang ini tidak akan berubah. Selanjutnya, OS.System CLS ini maksudnya untuk mengklik screen pada CMD-nya agar tampilan terlihat rapi dan tidak bertumpuk. Setelah itu akan mencetak selamat datang di Bank Mandiri, lalu diberi spasi agar lebih diberi enter agar lebih rapi, lalu mencetak daftar menu yang ada 4, yaitu daftar antrian, panjang antrian selesai, daftar nama orang selesai atau sedang mengantri. Setelah itu membuat variabel P untuk memasukkan menu apa yang ingin kita pakai. Jika kita memasukkan nilai 1 pada P, maka kita akan masuk ke menu daftar antrian. Daftar antrian ini sama OS.System CLS untuk mengklik screen CMD-nya terlihat rapi. Setelah itu cetak Anda berada pada menu daftar antrian. Ini untuk menekankan pada user bahwa Anda sudah berada pada menu daftar antrian. Setelah itu user akan diminta untuk memasukkan namanya di variabel objek ini. Setelah memasukkannya, variabel objek ini akan dimasukkan ke dalam antriannya menggunakan metode enqueue seperti yang ini. Setelah dimasukkan ke dalam antrian, maka akan mencetak customer atas nama objek telah ditambahkan. Objek ini nama yang sudah kita masukkan tadi oleh user. Setelah itu akan membuka file customer.txt menggunakan mode A di folder data, dan akan menggunakan metode writeLines untuk menulis objek yang tadi di dalam node-nya. Setelah itu kita akan tekan enter untuk kembali. Ini berfungsi untuk memberikan arahan kepada user agar kembali kepada menu utama dengan memencet enter. X sama dengan input ini untuk memberikan input agar kembali ke menu utama. Dan jangan terakhir itu file tadi di close. Dan jika user memilih yang kedua, menu kedua itu panjang antrian, di sini akan menampilkan panjang antriannya. Elif 2. OS.System CLS sama seperti tadi OS.System CLS untuk mengklik screen CMD-nya. Setelah itu akan mencetak Anda berada pada menu panjang antrian, di mana ini untuk menekankan kepada user bahwa dia sudah berada pada menu panjang antrian. Setelah itu akan mencetak panjang antriannya seperti ini. Panjang antrian adalah plus string sub.panjang antrian. Maksud dari sub.panjang antrian ini, metode sub.panjang antrian ini adalah akan mengembalikan nilai sub.currentSize seperti ini, mengembalikan sub.currentSize. Kenapa sub.currentSize? Karena sub.currentSize itu adalah jumlah data pada suatu antrian, atau bisa diartikan juga panjang antrian atau total antrian pada suatu queue. Jadi kita akan mencetak berapa sub.currentSize-nya. Setelah itu sama seperti menu yang ke satu, akan memberikan cetakan, tekan enter untuk kembali, untuk memberitahu user untuk kembali. Dan diberikan juga ini untuk menekan enternya dan untuk kembali kepada menu utamanya. Sekian penjelasan codingannya, dan sekarang saya akan mendemonstrasikannya agar lebih paham. Ini tampilan menu utamanya, dan jika kita memilih satu, kita akan ditampilkan seperti ini.
Anda berada pada menu daftar antrian. Setelah itu akan diminta untuk memasukkan nama Anda. Misalkan nama saya sendiri Ilham. Setelah itu akan diberikan komentar atau penjelasan customer atas nama Ilham telah ditambahkan, dan diberi petunjuk tekan enter untuk kembali. Tekan enter kembali ke menu utama. Dan jika kita memilih menu kedua, panjang antrian, maka kita akan ditampilkan Anda berada pada menu panjang antrian. Setelah itu panjang antrian adalah 1, berarti subdot current size-nya adalah 1. 1 ini siapa? Ilham, yang sudah tadi kita tambahkan. Lalu tekan enter untuk kembali. Maka ini akan kembali ke menu utama. Sekian demonstrasi dan penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan menu ketiga, yaitu menu pada antrian selesai, dan menu keempat yaitu menu orang yang selesai atau sedang mengantri. Nah, jika kalian memilih untuk menu ketiga, yang pertama akan keluar Anda berada pada menu antrian selesai. Nah, selanjutnya di bawahnya itu jika antriannya kosong, maka akan keluarnya itu printnya akan antrian kosong. Nah, jika tadi sudah ada antriannya, nah maka di sini akan keluar print yaitu selesai dilayani pada. Nah, titik 2 di sini akan keluar format dari format waktu dari hari, tanggal, tahunnya, dan juga waktunya, waktu keluarnya, yaitu dengan format dengan tahun, bulan, ini tanggal harinya, yaitu juga di sini ada jam, menit, dan ini second. Dan setelah itu di bawahnya sudah keluar dari antrian keterangannya gitu. Di bawahnya di sini ada print, tekan enter untuk kembali lagi. Nah, kita coba pada menu antrian selesai, yaitu kita ngeklik nomor 3. Nah, di sini keluar nama Ilham selesai dilayani pada 2021. Di sini sudah tertulis bulan dan tanggalnya 12, dan ini waktu antrian telah selesainya gitu. Dan di bawahnya tertulis Ilham sudah keluar dari antrian. Nah, setelah itu kita kembali untuk enter. Nah, selanjutnya di menu keempat, pada menu keempat ini di sini akan keluar yang pertama print Anda berada pada menu orang yang selesai atau sedang mengantri. Nah, selanjutnya itu di bawahnya print daftar nama orang yang mengantri. Nah, ini akan sesuai dengan note pada yang tersimpan di .txt. Lalu di sini kalau misalnya memang antriannya kosong, maka akan keluar antrian masih kosong. Nah, kalau misalnya ada antriannya, itu akan tertulis nama-nama yang sebelumnya itu akan masih mengantri gitu. Nah, lalu selanjutnya di sini ada print, tekan enter untuk kembali gitu. Kita coba aja pada klik nomor 4. Di sini akan enter. Nah, di sini tertulis Anda berada pada menu orang yang selesai atau sedang mengantri. Daftar nama orang yang mengantri, yaitu tadi sebelumnya mengantri itu dengan atas nama Ilham. Nah, dia tertulis bahwa di orang yang mengantri ini tertulis di sini yang pertama itu Ilham gitu. Jadi seperti itu. Cukup sekian dan terima kasih.